Kita semua tentu berharap banyak dikembalikannya Borobudur pada fungsi sakralnya bagi umat Buddha di Indonesia, bahkan dunia. Tinimbang sekedar sebagai objek wisata yang salah kaprah dan menyimpang dari fungsi aslinya sebagai tempat edukasi. Belakangan baru terungkap, umat Buddha sendiri justru melarangnya dan meragukan kesakralan area tertinggi Borobudur yang memang sungguh menyedihkan karena selama ini diberlakukan secara sembrono dan tidak pada tempatnya. Puncak tertinggi dinaiki, seolah itu sekedar tumpukan batu mati semata, bahkan oleh kalangan yang seharusnya sedikit intelek, yaitu para fotografer yang notabene para pencatat sejarah. Mereka juga sering memperlakukan area tersebut secara norak dan bodoh, hanya sekedar untuk mendapat sudut gambar yang diinginkan, tanpa mengindahkan adab dan nilai kesopanan. Dan bila hari-hari ini hal tersebut disikapi oleh pengelolanya dengan cara menaikkan harga tiket secara sangat eskalatif sampai mengundang protes banyak pihak, jadi bisa dimengerti. Lagi-lagi, ini masalah minimnya edukasi dan pencitraan yang selama ini terlanjur salah. Jadikanlah nilai-nilai luhur itu sebagai spirit untuk bangkit dan bersatu, bersama-sama menjadikan Candi Borobudur sebagai destinasi kunjungan religi agama Buddha dunia. Yang diketahui tapi tidak disadari secara mendalam oleh publik adalah status kepemilikan Borobudur itu sendiri. Walau Borobudur berada dalam teritori Indonesia, menjadi hak masyarakatnya dan kewajiban negara untuk memeliharanya. Tapi sesungguhnya ia juga secara resmi sudah milik bersama warga dunia. Ia telah dinyatakan secara resmi dalam situs World Heritage yang ditetapkan oleh UNESCO sejak tahun 1991. Risikonya, segala sesuatu yang menyangkut manajemen pengelolaannya harus melalui persetujuan lembaga ini. Setiap detail perubahan, pemeliharaan, bahkan penyelenggaraan event sesederhana apapun jauh-jauh hari harus dilaporkan kepada UNESCO, tepatnya di kantor World Heritage yang berkedudukan di Paris, Perancis. Tidak ada satupun detail yang boleh terlewat. Jadi, kalaupun kelak ada kenaikan harga tiket, berapapun nilainya, termasuk ketika ada pembedaan antara turis asing dan domestik, itu berdasarkan ketetapan dari UNESCO. Di sini, saya sekalian meluruskan stigma ngawur yang menganggap Luhut Binsar Panjaitan sebagai yang pihak menetapkannya. Apa urusannya Menteri Investasi dan Kemaritiman dengan Borobudur? LBP adalah pihak yang dipersekusi dan difitnah dalam hal ini. Padahal, realitasnya ia hanya berkomentar tentang rencana kenaikan tiket itu. Dan ia hanya menyatakan pendapat pribadinya yang mendukung rencana tersebut. Tak lebih, soal kenaikan harga tiket Borobudur sebenarnya menyangkut dua hal pokok, yaitu teknis terkait konstruksi dan non-teknis, yaitu pembagian area fisik Borobudur menurut nilai-nilai moral dan sakral keagamaannya. Secara konstruksi, sebagai situs yang berusia ratusan tahun, walau terbuat dari batu andesit yang kokoh, tetap saja candi ini mengalami proses pelapukan secara alami yang terus-menerus. Sentuhannya yang intens dengan manusia, tentu saja berikut perilaku mereka yang sering kurang sopan seperti menyentuh, bahkan dalam beberapa kasus menjadikannya sebagai objek foto dengan injakan dan pijakan yang berlebihan, secara perlahan membuat batu-batu tersebut makin aus dan tertekan. Pembatasan melalui pagar maupun papan peringatan terbukti sama sekali tak ada gunanya, tetap saja dilanggar. Sementara di bawah kaki candi ini, konon masih adanya sisa candi yang sengaja dikubur, yang konstruksinya terbentuk dari rongga-rongga yang kosong. Analoginya adalah sejenis pondasi cakar ayam yang tidak menutup secara rapat.
Ruang kosong ini, sebagaimana perut bumi yang tidak solid, tetap berongga, yang memungkinkan menjadi area pernafasan yang membuat pondasi ini cukup kokoh. Sementara pelajaran sekolah dan edukasi dasar tentang Candi Borobudur hanya diucapkan atau dihafalkan, tapi selalu luput dari pemaknaannya secara baik dan benar. Secara arsitektur, Candi Borobudur bahkan nyaris semua candi lain, baik dalam agama Buddha maupun Hindu, selalu terbagi dalam 3 area pokok. Intinya adalah area profan, area perpindahan, dan area sakral yang dimaknai sebagai area duniawi, area antara, dan area suci. Dalam konteks Candi Borobudur, hal tersebut dinyatakan dalam apa yang dari bawah ke atas disebut sebagai kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Kaki candi merupakan bagian bawah candi. Bagian ini melambangkan dunia bawah atau Burloka. Pada konsep Buddha disebut Kamadhatu, yaitu menggambarkan dunia hewan, alam makhluk halus seperti iblis, raksasa, dan asura, serta tempat manusia biasa yang masih terikat nafsu rendah. Tubuh candi adalah bagian tengah candi yang berbentuk kubus yang dianggap sebagai dunia antara atau Buwarloka. Pada konsep Buddha disebut Rupadatu, yaitu menggambarkan dunia tempat manusia suci yang berupaya mencapai pencerahan dan kesempurnaan batiniah. Nah, kalau atap candi adalah bagian atas candi yang menjadi simbol dunia atas atau Swarloka. Pada konsep Buddha disebut Arupadatu, yaitu menggambarkan ranah surgawi tempat para dewa dan jiwa yang telah mencapai kesempurnaan bersemayam. Pada umumnya, atap candi terdiri dari 3 tingkatan yang semakin atas semakin kecil ukurannya. Di masa kini, Borobudur terbagi dalam 2 area pokok, taman wisata dan area candi. Taman wisata ini adalah halaman luar yang sangat luas. Di dalamnya terdapat banyak area yang melulu digunakan untuk wisata. Ada taman, ada museum, ada area tunggang gajah, dan lain-lain. Sampai di sini, pengunjung tetap bayar 50.000 saja. Di sini wisatanya yang non-educated, pelesiran, dan ingin menatap candi dari bawah saja. Sedangkan area candi adalah tempat religi dan edukasi sejarah. Nah, disinilah sebenarnya nilai heritage sesungguhnya. Apalagi bila Borobudur akan dikembalikan pada nilai kesakralannya sebagaimana mungkin Ka'bah atau Lourdes atau kawasan 3 agama di Yerusalem. Ia memang tidak bisa dimasuki secara sembarangan tanpa sebuah portofolio dan tujuan yang jelas. Kalaupun rencana perubahan tiket itu terwujud dengan harga Rp750.000 untuk turis domestik dan $100 Amerika Serikat untuk turis asing, apa salahnya? Bukankah dalam konteks wisata, itu merupakan sebuah kehormatan bagi bangsa ini? Akhirnya, ada sebuah situs yang betul-betul dihargai menurut standar global. Dan bukankah hanya Borobudur satu-satunya yang bisa kita tonjolkan hingga saat ini? Bukan saja dari nilai kemegahan dan kebesarannya, apalagi bila korelasinya ia adalah satu dari 7 keajaiban dunia. Apakah itu tidak bernilai sebagai wahana edukasi bagi generasi muda untuk belajar? Dimanapun, situs terhormat dan terpenting sekalipun, selalu ada yang namanya kekecualian atau privilege. Untuk pelajar bahkan cukup membayar Rp5.000 saja. Jadi, mari dukung Borobudur dikembalikan kepada fungsi aslinya,
pada nilai kesakralannya bagi umat pendukungnya, dan tetap menjadi tempat arena belajar bagi siapapun yang menginginkan dan membutuhkannya. Bila hanya mau menjadikannya sekedar arena selfie, no way. Lebih dari itu, kontroversi dan perdebatan dalam masyarakat itu biasa dan justru harus disyukuri. Hal ini menunjukkan masyarakat yang sehat. Sebuah keputusan baru itu harus selalu diuji untuk mendapatkan justifikasi yang kuat agar kebijakan itu juga tetap mengakomodasi kepentingan semua pihak. Persoalannya jadi tengik dan menyebalkan adalah bila suatu keputusan tertentu justru menjadi ajang mendiskreditkan seseorang siapapun itu. Dan sebagaimana jamak akhir-akhir ini, LBP selalu jadi objek fitnah itu. Padahal, jika kelak kabinet Jokowi berakhir, kita akan merindukan figur ini. Orang cerdas, nasionalis, pekerja keras, dan punya banyak kepedulian. Sebut saja satu nama yang setara dengan dirinya saat ini. Tak ada. Upaya pensucian kembali Borobudur tentu tidak mudah. Butuh waktu dan proses. Butuh sosialisasi dan edukasi lebih lanjut. Tapi, saya pikir ini memang sudah pada momentumnya. Tepat pada waktunya. Ya, hingga minimal perilaku tolol tak terjadi lagi. Kita melakukan perbaikan besar terhadap lingkungan di Candi Borobudur, baik jalan-jalan di sekitar Borobudur yang kita perlebar, kemudian juga di dalam Borobudurnya sendiri untuk masuk ke arah candi juga kita percantik. Ya, apapun ini adalah salah satu dari destinasi wisata prioritas yang ingin kita perbaiki.